Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Dihana Bilia, NIM 2012-22072. Baiklah, di sini saya akan berpresentasi yang berjudul Anggaran Piutang. Pengertian anggaran piutang: anggaran yang merencanakan secara lebih rinci tentang sejumlah piutang perusahaan beserta perubahan-perubahannya dari masa ke masa dalam waktu periode yang akan datang. Di sini ada kompetensi dasar. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan jenis-jenis piutang. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan manfaat dari penyusunan anggaran piutang. Dan yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan praktik penyusunan anggaran piutang dengan benar. A. Jenis piutang itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, piutang usaha, timbul karena adanya penjualan barang atau jasa secara kredit. Yang kedua, piutang wesel, piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. Contoh piutang uang muka. B. Manfaat anggaran piutang. Yang pertama, memperlancar dan memperbesar omset penjualan. Dan yang kedua, memperkuat daya saing bisnis terhadap pesaing yang tidak punya kebijakan dan anggaran piutang dalam usahanya. Yang ketiga, membuka kesempatan untuk perluasan pangsa pasar atau pelanggan. Dan yang terakhir, peningkatan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba. C. Penyusunan anggaran piutang terbagi menjadi 6 hal penting dalam penyusunan anggaran piutang. Yang pertama, batas maksimal. Piutang yang diberikan untuk berbagai tingkat atau jenis debitor digolong berdasarkan risiko tidak memenuhi kewajibannya sesuai janji. Yang kedua, jangka waktu kredit. Contohnya model angsuran 2/10/30, artinya jika pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari sesudah barang diserahkan, maka debitur akan mendapatkan potongan 2% dari harga jual dan pembayaran selama-lamanya dilakukan 30 hari setelah penyerahan barang. Makin panjang jangka waktu, makin besar pula piutang usaha tertanam dan makin besar pula risikonya. Yang ketiga, volume barang yang dijual secara kredit. Semakin besar volume barang yang dijual secara kredit, maka semakin besar pula anggaran dalam piutang usaha dan semakin besar pula risiko bisnis. 4. Standar kredit. Semakin ketat standar kredit yang diperlakukan, seperti umur, pekerjaan, ada atau tidaknya aset yang jadi jaminan gagal bayar, maka semakin kecil pula piutang yang dianggarkan dan semakin kecil pula risiko kerugian piutang. 5. Pemberian potongan atau diskon. Pemberian potongan atau diskon penjualan akan mempengaruhi besar kecilnya investasi dalam anggaran piutang. Jika makin besar diskon diberikan, maka akan memperkecil kemungkinan piutang usaha yang tertanam, dan sebaliknya. 6. Kebijakan penagihan piutang. Kebijakan penagihan piutang secara aktif dapat memperkecil piutang usaha yang tertanam, dan harus rajin dan pintar menagih agar perusahaan tidak menanggung risiko bisnis yang berkepanjangan. Ilustrasi penyusunan anggaran piutang. Di bawah ini adalah realisasi dan anggaran piutang PT Kelinci Ngebut selama Q1 tahun 2017. Realisasi Desember sebesar 80.000. Anggaran Januari 2017 sebesar 85.000. Februari 2017 90.000 dan Maret 2017 95.000. Syarat pembayaran adalah sebagai berikut: 50% tunai, 40% kredit sebulan, 10% kredit 2 bulan, dan 1% diperkirakan tidak tertagih dari piutang usaha bulan yang bersangkutan. Langkah 1. Penyusunan perhitungan anggaran piutang usaha. Januari
sebesar 50% dan nominal 85.000 ditambah 10% dan jumlah 80.000 sama dengan 50.500. Februari 50% jumlah 90.000 ditambah 10% dan jumlah 80.000 sama dengan 53.500. Maret sebesar 50% ditambah dikali 95.000 ditambah 10% dikali 90.000 sebesar 56.500. Langkah kedua, penyusunan perhitungan taksiran piutang tak tertagih tiap bulan dan cadangan penghapusan piutang usaha tiap bulan di Q1. Desember 1% dikali 80.000 sama dengan 800. Januari 1% dikali 85.000 sama dengan 850 rupiah. Februari 1% dikali 90.000 sama dengan 900 rupiah. Dan Maret 1% dikali 95.000 sebesar 950 rupiah. Ilustrasi penyusunan anggaran piutang langkah 3. Penyusunan anggaran piutang usaha bersih dan menggunakan hasil akhir langkah sebelumnya. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.